Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Veliana Pinkan Darmawan dengan NIM J3A117141 yang akan menjelaskan mengenai laporan akhir saya yang berjudul Proses Peliputan Strike News di Surat Kabar Harian Radar Bogor. Dibimbing oleh Bapak Bayu Suryatmaja Suwanda SIKOM MIKOM dengan dosen penguji Ika Sartika SSN MSN. Baik, tak perlu berlama-lama, kita masuk ke dalam latar belakang kenapa saya memilih judul tersebut. Ibarat ikan dan air, berita tidak dapat dipisahkan dari koran. Menurut Haris Sumadiria dalam Syarifuddin Yunus, berita memiliki 3 jenis. Dan topik yang akan saya bahas adalah mengenai berita lempang atau berita langsung atau strike news, di mana berita ini didapatkan dengan proses tidak terduga. Dan topik yang akan saya bahas adalah mengenai berita lempang atau berita langsung atau strike news, di mana berita ini didapatkan dengan proses tidak terduga. Lalu, ditinjau dari perumusan masalahnya, apa saja kriteria berita dan kriteria jurnalis di Surat Kabar Harian Radar Bogor? Lalu, bagaimanakah proses peliputan strike news tersebut? Dan apa saja hambatan serta solusi yang dilakukan oleh jurnalis Radar Bogor? Tujuan dapat menjelaskan kriteria berita, kriteria jurnalis di Surat Kabar Harian Radar Bogor, dan dapat menjelaskan proses peliputan strike news di Surat Kabar Harian Radar Bogor dan juga hambatan serta solusi yang didapat. Metode yang diambil dalam penelitian ini berlokasi di Jalan Kiai Haji Muhammad Nuh, nomor 30, Taman Yasmin, Kota Bogor. Waktu penelitiannya ini berlangsung selama 3 bulan, mulai dari bulan Juni hingga bulan Agustus tahun 2019. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu berupa observasi, studi pustaka, wawancara, dan partisipasi aktif. Memang hakikatnya berita yang disajikan oleh Radar Bogor ini hanya mencakup sekitaran wilayah Bogor, kota ataupun kabupaten saja. Berita yang disajikan pun lebih condong kepada berita langsung ataupun strike news. Strike news itu sendiri mengandung unsur 5W plus 1H. Dan kriteria berita yang pertama ini adalah human interest. Human interest adalah berita yang mengandung unsur kemanusiaan dan berita yang disajikan pun dapat menyentuh perasaan sang pembacanya. Yang kedua, timeliness atau up to date. Seluruh berita yang disajikan oleh Radar Bogor harus mengandung berita yang up to date, terbaru, mengikuti perkembangan zaman di wilayah Kota Bogor ataupun kabupatennya, dan ini menunjukkan aktualitas suatu berita. Yang ketiga, terpercaya. Yang menunjukkan berita ini terpercaya adalah dengan adanya proses wawancara dengan narasumber dapat membuktikan bahwa valid tidaknya suatu berita. Yang keempat adalah berita penting. Berita penting ini biasanya mengandung unsur ketokohan, di mana masyarakat lebih tertarik dengan berita mengenai tokoh masyarakat yang ada di sekitaran kota ataupun kabupaten Bogor. Kedekatan atau proximity. Kedekatan ini meliputi jauh atau tidaknya suatu peristiwa dengan kerumunan masyarakat yang ada di sekitaran wilayah Bogor, khususnya seperti contohnya ya Radar Bogor, karena Radar Bogor ini hanya meliput berita seputaran wilayah Bogor ataupun wilayah Bogor kota ataupun kabupaten saja, di mana masyarakat lebih tertarik dengan berita yang terjadi di sekitar lingkungannya. Yang keenam adalah faktual, fakta. Berita yang fakta ini dapat dipertanggungjawabkan oleh seluruh jurnalis di Indonesia, khususnya jurnalis Radar Bogor, dan fakta atau tidaknya suatu berita ini dapat dilihat dari proses wawancara yang terjadi oleh jurnalis dengan narasumber. Berita tenar atau prominence. Nah, berita ini meliputi seperti berita viral yang terjadi di sekitaran wilayah Bogor, kota ataupun kabupatennya. Masuk ke dalam kriteria jurnalis pada Surat Kabar Harian Radar Bogor. Yang pertama, jurnalis Radar Bogor ini harus memiliki sifat yang kritis. Kritis di sini di mana adalah orang yang gemar sekali dengan selalu membaca buku.
Dengan membaca buku diharapkan jurnalis Radar Bogor dapat menyaring informasi-informasi yang akan ia tulis ke dalam sebuah berita. Jurnalis Radar Bogor juga harus pandai dalam berkomunikasi. Karena dengan pandainya berkomunikasi, seluruh informasi yang akan ia sampaikan menjadi sebuah tulisan ini dapat diterima oleh masyarakat. Jurnalis Radar Bogor juga harus memiliki wawasan yang luas. Wawasan yang luas di sini mengenai topik apa yang akan ia tulis nantinya pada saat proses penulisan sebuah berita. Jurnalis Radar Bogor harus berpakaian dan berpenampilan yang rapi dan sopan, sesuai dengan SOP yang diatur oleh Radar Bogor itu sendiri. Diskusi ini berupa briefing yang diketuai oleh redaktur pelaksana. Jadi sebelum melakukan proses peliputan tersebut, dilakukan briefing terlebih dahulu bersama para wartawan dan juga redaktur pelaksana. Mempersiapkan wawancara. Persiapan wawancara di sini adalah membuat janji terlebih dahulu bersama dengan narasumber yang akan kita wawancarai nanti, dan juga diharapkan agar narasumber dapat dipastikan untuk melakukan proses wawancara tersebut. Siapkan peralatan. Peralatan yang disiapkan adalah seperti kamera, handphone, dan juga tape recorder. Lalu menentukan bentuk-bentuk pertanyaan. Seperti pertanyaan yang dibentuk adalah berupa 5W plus 1H. Unsur tersebut harus terkandung karena agar pada saat proses penulisan beritanya itu mengandung unsur 5W plus 1H. Pada saat proses peliputan, dalam hal memperoleh berita, jurnalis Radar Bogor memiliki dua metode. Yang pertama adalah berita yang diduga dan berita yang tidak diduga. Berita yang diduga ini seperti melakukan meeting terlebih dahulu dengan narasumber, lalu ada juga berita tidak diduga, yaitu dengan cara hunting berita atau dengan istilah lain membuat berita. Next, masuk ke dalam peliputan wawancara. Wawancara menurut Lexi Moleong dalam Santoso dan Wijaya, wawancara adalah proses percakapan dengan maksud-maksud tertentu. Maksud-maksud tertentu ini diharapkan agar hasil wawancara yang didapatkan ini menghasilkan sebuah informasi-informasi yang dapat disebarluaskan kembali kepada masyarakat. Masuk ke dalam pasca peliputan. Setelah dilakukan pra peliputan dan peliputan, dilakukanlah pasca peliputan. Pasca peliputan ini mencakup membuat transkrip berita. Transkrip berita di sini jurnalis Radar Bogor tidak spesifik dalam penulisan beritanya itu sendiri. Berita yang ditulis oleh jurnalis Radar Bogor ini bukan berita yang akan dipublis kepada publik nantinya, tetapi terlebih dahulu ditulis naskah kotornya dan akan diserahkan kepada tim editor. Lalu evaluasi berita. Evaluasi berita ini biasanya terjadi pada saat setelah melakukan proses peliputan. Nah, evaluasi berita ini biasanya dilakukan bersama wartawan-wartawan dari media lain. Hambatan dan solusi yang terjadi pada saat proses pra peliputan adalah biasanya pertanyaan yang sudah disiapkan pada saat briefing itu tidak relevan dengan materi yang dikuasai oleh narasumber itu sendiri. Oleh karena itu terjadinya miskomunikasi antara jurnalis dengan narasumber. Lalu solusinya dengan cara jurnalis Radar Bogor mempersiapkan pertanyaan sebelumnya sesuai dengan materi yang dikuasai oleh narasumber agar tidak terjadi miskomunikasi antara jurnalis dan juga narasumber. Hambatan yang terjadi pada saat proses peliputan adalah cuaca yang buruk. Sebagaimana kita tahu, Bogor adalah kota hujan. Nah, pada saat jurnalis Radar Bogor akan melakukan proses wawancara dengan narasumber, ini tersendat karena cuaca yang buruk seperti hujan. Lalu solusinya bagaimana? Solusinya jurnalis Radar Bogor ini mempersiapkan seperti mantel dan mewawancarai narasumber menggunakan media lain. Hambatan pada saat pasca peliputan. Biasanya jurnalis Radar Bogor ini selalu kekurangan materi ataupun bahan yang akan ia liput. Dan biasanya
hasil rekamannya itu selalu hilang. Jurnalis Radar Bogor seharusnya memiliki dua atau lebih tape recorder. Jadi pada saat proses wawancara ini tidak hanya satu tape recorder atau handphone yang digunakan untuk merekam, tetapi 2 sampai 3 tape recorder untuk melakukan rekaman tersebut agar berita yang diambil ini tidak kekurangan berita. Kesimpulannya adalah kriteria berita pada surat kabar harian Radar Bogor ini harus mencakup 7 kriteria dan mengandung unsur 5W plus 1H di setiap berita yang akan dibuatnya. Lalu dalam hal memperoleh berita pada saat proses peliputannya ini, jurnalis Radar Bogor memiliki 2 metode, yaitu metode tidak diduga dan juga diduga, serta melakukan proses wawancara dengan narasumber. Serta pada saat proses peliputannya, jurnalis Radar Bogor memiliki beberapa hambatan dan juga solusi untuk menyelesaikan masalahnya. Saran saya kepada Radar Bogor khususnya agar di kemudian hari menjadi semakin lebih maju dan menyajikan berita-berita yang up to date di wilayah kota ataupun kabupaten Bogor. Serta pada saat proses peliputannya khususnya untuk jurnalis Radar Bogor untuk lebih mengefisiensikan waktu. Karena apa? Agar berita yang sudah didapatkan dapat dipublikasikan kepada masyarakat dan dapat dikonsumsi oleh pembaca. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun salah-salah kata. Saya Feliana Pinkan Darmawan, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.